FB dari kelompok 4 ingin membahas tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Konsep Pancasila dan agensi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menunjang kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofisme ground life. Perenungan ini mengalih ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sidang BPU PKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu, sehingga merenungkan awal-awal yang dicetuskan para pendiri sendiri merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikiran berikut. Satu, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Satu, filsafat adalah sekumpulan sikap percaya terhadap kehidupan alam biasa yang terima secara tidak kritis, anti formal. Dua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan siapa yang sangat disenangi tinggi, arti formal. Tiga, filsafat adalah urusan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, arti komprehensif. Empat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Arti analisis linguistik. Lima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat, arti aktual atau fundamental. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. 1. Agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. 2. Agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga jadi operasional dalam bidang yang menyangkut hidup bernegara. 3. Agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, serta diberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Alasan diperlukannya kajian. 1. Filsafat Pancasila sebagai deindividuus, objektivus dan deindividuus subjektivus. Pancasila sebagai deindividuus, objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya. Berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di mana Pancasila sebagai deindividuus, subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritik berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan undang-undang, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijat
filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang A, landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être. Sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. 1. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. 2. Prinsip kemanusiaan yang beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. 3. Prinsip persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. 4. Prinsip kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. 5. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia, merdeka hidup dalam kesejahteraan. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila dari pengalaman hampir bangsa Indonesia, kemudian disertakan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama beradab. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan berkemanusiaan dan keadilan. Sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa terpecah belah yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politis NPDF perang menimbulkan konflik antara masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya masyarakat Kabau mengenal pria bahasa yang tersembunyi. Bule aide pembulu, bule katode mufakat. Bulat air dalam bambu, bulat kata dalam pemufakatan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
yang tercermin dalam sikap gotong royong. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan keistimewaan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Mengenal sumber historis, sosiologis, politis. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1948, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi berkasanya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. A. Sila Ketuhanan Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruhan Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruhan Islam, dan abad pengaruhan Kristen. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan pada perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menjara. C. Sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam keislaman. D. Sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Memang merupakan fenomena baru Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebangsaan yang telah berkobar ratusan tahun. Namanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dipublikasikan ke dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of living yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atau kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimasukkan
sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang A, kapitalisme. Yang B, komunisme. Mendeskripsikan esensi dan urgensi. 1. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Artinya setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom, kebebasan, kemandirian di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan diminta pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal yang penting sangat urgen bagi perkembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal berikut. Sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam menggunakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan berbangsa baik secara materi maupun spiritual. Kesimpulan, Pancasila adalah sistem filsafat yang mengajarkan nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, dan kebebasan, dan merupakan dasar bagi sistem politik dan sosial di Indonesia. Jadi sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Saya Baik. sebelumnya saya ingin bertanya kenapa saya hadiah. Pertanyaannya, menurut ilmu filsafat, bagaimana hubungan kita dengan sila pertama, sedangkan filsafat merupakan ilmu logis. Jadi, menurut filsafat, hubungan kita dengan sila pertama yang dikenal sebagai keberadaan adalah bahwa kita adalah sebagai dari dunia yang ada dan terikat oleh hukum alam. Jadi, sila pertama adalah prinsip dasar dalam filsafat yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang ada dan bahwa kita dapat mengenal dalam memahami dunia melalui pengamatan dan penelitian. Dengan kata lain, kita adalah bagian dari dunia yang ada dan kita dapat memahami dan berinteraksi dengan dunia melalui pengamatan dan penelitian kita. Hubungan kita dengan sila pertama adalah bahwa kita adalah bagian dari dunia yang ada dan kita dapat memahami dan berinteraksi dengan dunia melalui pengamatan dan penelitian kita. Sampai di sini gimana? Udah paham? Belum masuk? Belum? Apa nih? Tanya. Kira-kira ada yang mau? Belum paham? Belum. Intinya ini Intinya dari yang bawah. jadi intinya kita tuh tadi sila pertama itu kita adalah bagian dari dunia yang ada dan kita berinteraksi dengan melalui pengamatan dan penelitian. Jadi jelaskan apa? Oke. Terus bagaimana kalau kita secara pikiran kita secara logis? Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Sedangkan ini kan filsafat ini kan ilmu yang logis, sedangkan kita di agama ini diajarkan ilmu kalau kita itu dalil, kalau di yang satu kan di yang selain itu kan ada yang pakai bisa segala macam. Terus bagaimana secara pikiran bahwa kalian membuktikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada, bahwa dia itu satu. Sedangkan makhluk di bumi ini banyak yang harus diciptakan ya. Oh, ya benar. Mungkin dari Aljen bisa menjawab. Biar mau. Nah,
Kalau dari pendapat saya sendiri, kalau bukti Tuhan itu ada adalah pertama, kita tuh bisa melihat, dan kedua, semua indera kita itu aktif seperti indera melihat, terus mendengar, dan itu adalah suatu mukjizat dari Tuhan, dan itu adalah bukti nyata, dan juga itu tergantung dari kepercayaan yang kita imani. Jadi pasti di setiap agama itu pasti ada diberikan bekal dari pemimpin kita, atau kalau di kami itu bisa dibilang pastor atau pemimpin umat. Dia tuh memberikan bagaimana tentang kayak sejarah gitu kan. Pasti ada, kita tuh ada film dari sejarah gitu tentang awal mulanya dunia. Mungkin dari saya itu. Oke, kalau dari anu tadi yang misal indra untuk melihat, melihat. Bukankah itu kalau secara sains itu dari sana, bukan dari agama. Itu adalah suatu mukjizat dari Tuhan. Jika kita tidak diberikan itu, kita tidak akan bisa melihat. Dan jika Tuhan memang tidak ada, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini? Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini. Karena di film kami itu memang ada tentang sejarahnya, bagaimana terjadinya, seperti Adam dan Hawa, terus seperti bagaimana kita bisa tuh berpikir dan bagaimana cara kita tuh bisa berjalan. Dan kan juga ada sejarahnya sebelum Masehi gitu kan. Itu tuh memang sudah ditakdirkan dari sejarah gitu, bahwa Tuhan itu memang ada gitu. Dan sebenarnya itu juga tergantung kepercayaan kita. Kalau kita tidak percaya ya udah. Kalau yang percaya kalau Tuhan itu ada, dia tuh pasti mikir, oh ternyata keindahan dunia ini dan keindahan yang selama ini aku nikmati itu, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, itu tuh dari pemberian dari Tuhan. Gitu. Kalau logikanya. Betul. Intinya ada sejarah. Karena pasti itu ada sejarah, pasti ada belajar sejarah tentang Adam dan Hawa kan. Oke. Nah, itu aja. Gini kok. Sebelumnya terima kasih kepada audiens yang telah membantu menjawab. Jadi kepada yang ingin bertanya gimana, Adrian? Apakah udah bisa memahaminya? Oke, terima kasih kepada audiens dan mencoba kurang bisa menjawab. Terima kasih. Baik, kepada audiens pertanyaan kedua, mungkin ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Yolanda Winda. Saya ingin bertanya, usaha apa yang dilakukan untuk menegakkan Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda Winda. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan merupakan sistem filsafat yang menggabungkan prinsip-prinsip agama, etika, dan politik. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mewakili prinsip-prinsip warga negara Indonesia. Sila pertama yang dikenal sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab, memaknakan pentingnya menghargai dan menghormati hak martabat semua orang tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Sila kedua yang dikenal dengan sebagai kemerdekaan, menekankan pentingnya kebebasan dalam kemandirian individu dan masyarakat. Sila ketiga yang dikenal sebagai Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan antara semua warga Indonesia. Sila keempat yang dikenal sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sila kelima yang dikenal sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang adil di antara semua warga negara Indonesia. Pancasila dipegang oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Jadi di mana? Cukup, terima kasih.
negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penulis beliau. Terbentuknya negara merupakan perubahan dari manusia abstrakto tadi, yaitu melalui suatu proses sosial manusia yang bersifat rasional lewat suatu perjanjian masyarakat. Karenanya teori ini disebut teori perjanjian masyarakat. Dan karena dasarnya adalah hukum alam, maka disebut juga sebagai teori hukum alam. Apakah bisa dipahami penulis beliau? Kenapa bisa disebut dengan hukum alam? Menjawab, jadi hukum alam adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada pengamatan yang cermat terhadap tatapan alam dan sifat manusia yang darinya nilai-nilai yang dianggap oleh para pendukung hukum alam sebagai hakikat sifat manusia yang dapat disimpulkan. Akan bisa dipahami? Jadi hukum alam adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada pengamatan yang cermat terhadap tata alam dan sifat manusia yang darinya nilai-nilai yang dianggap oleh para pendukung alam sebagai hakikat sifat manusia dapat disimpulkan. Kenapa bisa jadi hukum alam? Kepada saudara Leo tentang hukum alam, apakah sudah bisa dipahami? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang masih bertanya? Mau bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nyara Sinta. Saya ingin bertanya, apa yang kalian pahami dari teori yang kalian presentasikan sekarang mengenai mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat dan juga dari pertanyaan-pertanyaan para audiens tadi. Sekian dan terima kasih. Baik, yang dari kami akan menjawab dari pertanyaannya Sinta. Apa itu sistem Pancasila filsafat? Jadi di sini sistem Pancasila filsafat yang mengajarkan nilai-nilai seperti persatuan, keadilan dan kebebasan, merupakan dasar bagi sistem politik dan sosial di Indonesia. Jadi sebenarnya kami dapat kita bisa mengetahui nilai-nilai seperti persatuan dan keadilan. Baik, tadi yang pada jawaban dari audiens, jadi Pancasila itu mengajarkan di mana adanya ketuhanan dan adanya hukum alam pada negara Republik Indonesia. Terus pertanyaan Yolanda, apa tadi Yolanda? Saya akan menyampaikan tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat suatu proses etik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Jadi prosesnya itu tentang kepercayaan yang dijunjung tinggi. Sekian dari presentasi kami tadi. Jika ada kesalahan, mohon maaf kepada audiens. Presentasinya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.